Selatan. Karena emang di Kalimantan Selatan doang muhibin-muhibinnya yang gue lihat tuh pada goblok-goblok semua ya, sering neror apa segala macam. Udah tahu salah nih Habib nih, upload grupnya bukan upload grup J, upload grup G, ini udah Yahudi. Masa lu tega banget sih abah guru sekumpul di upload grupin G sih? Aduh, mikir dong pakai otak gitu loh. Ya Allah, sekarang ada Gus Fuad, ada teman-temannya apa segala macam udah ngebenerin nasab abah guru sekumpul. Ternyata abah guru sekumpul itu saya Arsyad Al-Banjari itu apa segala macam itu keturunannya Musa Al-Kazim, masih teranya Wali Songo, masih darahnya Wali Songo. Sekarang nih Wali Songo itu tuh bukan masalah Wali Songo, bukan masalah Habib, bukan masalah Balawi. Wali Songo itu masalah Indonesia. Sekarang nih udah tahu nih Indonesia ini lagi kayak begini nih apa segala macam. Jasa-jasa Wali Songo mau dikerdilkan, dibilang wah kalau enggak ada kakek aneh, kalau enggak ada njit aneh, ente masih nyembah pohon. Kan anjing nih bahasa-bahasa kayak begini, mesti kita lawan sekarang. Sekarang udah ada data, udah ada fakta. Semua orang-orang yang ngebacot kayak begitu nggak ada yang berani tes DNA. Dia lebih takut sama tes DNA daripada sama Allah. Iya, karena udah kayak begitu. Sekarang misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap maleser internasional. Apa kabarnya ente? Apakah ente masih istiqomah untuk berbuat kemalasan dalam berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah ya. Di vlog ini gue pengen cerita-cerita sejarah yang gue ketahuin mengenai kerajaan Banjar ya, Kesultanan Banjar. Dari literasi yang gue baca, dari sejarah-sejarah yang gue tonton apa segala macem. Jadi zaman dulu itu di Kalimantan Selatan itu ada kerajaan namanya Kerajaan Daha ya, Doha. Yang dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pas Pangeran Sukarama ini pengen dijemput azalnya, dia punya anak tuh 3. Satu Mangkubumi, yang kedua Tumenggung, yang ketiga itu Putri Galuh. Nah dari Putri Galuh ini punya anak namanya Pangeran Samudra. Nah nggak tahu kenapa pas dia mau meninggal dia nulis wasiat bahwa nanti yang akan menggantikan beliau ini nih adalah Pangeran Samudra. Waktu itu tuh kerajaan itu tuh masih beragama Hindu ya. Nah kok nama-namanya kok mirip ya, kayak Mangkubumi, Tumenggung, Putri Galuh, kok mirip sama nama-nama kerajaan Jawa. Apakah dulu kerajaan semuanya itu daratan yang airnya itu ada banjir besar dipisahkan antara Jawa dan Kalimantan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut gue sih kalau dari segi itu dari segi bahasa ya kayaknya sih bahasa Banjar sama bahasa Sunda tuh hampir sama, nggak jauh beda gitu, logat-logatnya juga sama ya gitu. Nah balik lagi ya ke situ ya. Ternyata pas Pangeran Sukarama ini meninggal, akhirnya sesuai itu karena Pangeran Samudra itu masih kecil, akhirnya yang naik jadi raja itu adalah Pangeran Mangkubumi. Di tengah dia memimpin dibunuh sama anak buahnya Pangeran Tumenggung ini nih. Akhirnya Tumenggung itu tuh jadi raja. Jadi mengkhianat itu udah ada di zaman dulu kala gitu loh. Nah Pangeran Samudra ini kan untuk menyelamatkan diri akhirnya dia lari ke pelabuhan. Di pelabuhan itu dia ketemu sama Pati Masih. Pati Masih itu tuh mungkin nih orang kepercayaan Pangeran Sukarama yang dulu gitu, Pak. Engkongnya tuh ya, kepercayaan engkongnya. Dan Pati Masih itu tuh karena sering di pelabuhan dia sering tuh jual beli, transaksi, berdagang sama Wali Songo, sama Sunan Gresik, sama orang-orang dari Kerajaan Demak. Waktu itu Kerajaan Demak itu dipimpin sama Sultan Trenggono. Nah akhirnya Pati Masih ini masuk Islam. Ini yang pertama masuk Islam di Kalimantan ini Pati Masih nih, bukan Habib nih, bukan Habib yang nyebarin Islam di Kalimantan Selatan nih. Catet nih, ini sejarah nih. Ntar dia ngaku-ngaku lagi. Nggak usah sejarah, ini orang aja diaku-akuin sama dia ya nggak. Nah balik lagi. Nah pas gitu, setelah Pangeran Samudra ini dewasa, ternyata dia itu punya jiwa kepemimpinan ya, namanya gen ya, yang namanya DNA ya, darah ya, nggak jauh beda kayak engkongnya, dia bawa darah raja itu ya bijaksana apa segala macam ya, sama lah kayak Habib bawa darah ya kayak begitu lah, aku nggak usah ngomong lah. Nah udah gitu pas perang nih lama, akhirnya Pati Masih itu minta bantuan ke Sultan Trenggono.
Akhirnya Sultan Trenggono itu ngasih bala tentara sekitar 40.000 orang. Nah, pas gitu ada perjanjian, nanti misalnya Pangeran Samudra dibantu dengan saya menang, saya mau tuh Kalimantan Selatan itu sahadat semua, masuk Islam semua. Nah, disinilah cikal bakal awalnya tuh bahwa Kalimantan Selatan itu sekarang tuh jadi beragama Islam. Dan sekarang mungkin gara-gara Abah Guru Sekumpul jadi pusat peradaban Islam di Nusantara gitu loh. Jadi sekarang ini nih, selain Mekah dan Madinah, haulnya Abah Guru Sekumpul lah yang paling ramai didatengin orang gitu ya. Dan itu fakta ya gini. Nah, akhirnya jadilah Pangeran Samudra itu raja di sana. Dan bala tentara yang dikirim dari Pulau Jawa ini nih banyak kan, dari Banyuwangi lah, dari Bali lah, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, apa segala macam, menetaplah di sana gitu loh. Dan di sana itu dikasih lokasi besar di daerah Kandangan Kalimantan Selatan. Kalau orang-orang itu kalau dari Martapura tuh pengen ke daerah Barabai, Balangan, terus ke tempat arah utaranya itu tuh pasti ngelewatin daerah Kandangan itu. Nah, sekarang pas polemik Habib ini muncullah ini yang namanya Bani Tarsyid. Siapakah Bani Tarsyid itu? Nah, gue kontek-kontekan kan sama Gus Ahmad di sono ya. Jadi beliau itu ketuanya Bani Tarsyid. Jadi Bani Tarsyid itu diceritain bahwa kami ini adalah dulu kakek moyang kita itu semua tuh yang dikirim dari Jawa buat perang di sini ngelawan Temanggung ini nih yang berkhianat atas Raja Sukarama ini, yang berkhianat atas Raja Mangkubumi ini gitu loh. Dan kami semua itu yang mendukung Pangeran Samudra itu tuh jadi raja. Dan Kalimantan Selatan Islam ini nih ya pengaruhnya Sultan Trenggono ini gitu loh. Ini sejarah nih, ini orang Banjar nih mesti ngerti sejarah. Jas merah kata Bung Karno, nggak boleh dia ngelupain sejarah gitu loh. Nah, pas gitu, sekarang Bani Tarsyid ini mengumpulkan semua elemen-elemen tuh, mau Laskar Sabilillah, Laskar NU, apa segala macam, itu di bawah satu komando Bani Tarsyid untuk melawan kezoliman Habib-Habib Pekok ini, terutama di Kalimantan Selatan, yang bilang bahwa Abah Guru itu adalah Bahlawi, Abah Guru itu penyayang Bahlawi, Abah Guru itu menghormati Bahlawi. Dengerin Abah Guru jangankan sama Habib, sama pelacur, Abah Guru itu menghormati. Kan lu pernah dengar kan cerita pelacur kan dikasih duit 20 juta sama Abah Guru Sekumpul. Jadi di mata Abah Guru, pelacur sama Habib itu sama-sama terhormat. Karena Abah Guru Sekumpul itu hatinya itu bersih gitu loh. Jadi ke situ cara berpikirnya. Sekarang nih Bani Tarsyid ini nih mengumpulkan semua elemen-elemen itu semuanya agar sama-sama berjuang. Jadi kalau ada Habib yang so preman lagi, so jadi mafioso lagi, apa segala macam, ya disikat, dihajar, ya tempurnya sama dia gitu. Nah, gue nih kalau menurut gue ini keren banget ya. Emang kalau kita perang itu tuh harus satu komando. Kalau misalnya ada beberapa komando, entar disusupin, entar ada yang mau duitnya, entar ada yang mau apa segala macam. Makanya gue itu tuh angkat hormat lah sama Gus Ahmad di sono. Semoga dia itu dengan keberaniannya dan dengan kecerdasannya dan dengan kehebatannya bisa melindungi orang-orang yang benar-benar cinta dan sayang sama Abah Guru Sekumpul di sana di Kalimantan Selatan. Karena emang di Kalimantan Selatan doang muibeni-muibenya yang gue lihat tuh pada goblok-goblok semua ya, sering neror apa segala macam. Udah tahu salah nih Habib nih, upload grupnya bukan upload grup J, upload grup G, ini udah Yahudi. Masa lu tega banget sih Abah Guru Sekumpul di upload grupin G sih? Aduh, mikir dong pakai otak gitu loh. Ya Allah, sekarang ada Gus Puat, ada teman-temannya apa segala macam udah ngebenerin nasab Abah Guru Sekumpul. Ternyata Abah Guru Sekumpul itu saya Asyad Al-Banjari itu apa segala macam itu keturunannya Musa Al-Kazim, masih terannya Wali Songo, masih darahnya Wali Songo. Sekarang nih Wali Songo itu tuh bukan masalah Wali Songo, bukan masalah Habib, bukan masalah Bahlawi. Wali Songo itu masalah Indonesia. Sekarang nih udah tahu nih Indonesia ini lagi kayak begini nih, apa segala macam. Jasa-jasa Wali Songo mau dikerdilkan.
Dibilang, wah kalau nggak ada kakek aneh, kalau nggak ada njit aneh, ente masih nyembah pohon. Kan anjing nih bahasa-bahasa kayak begini, mesti kita lawan sekarang. Sekarang udah ada data, udah ada fakta. Semua orang-orang yang ngebacot kayak begitu nggak ada yang berani tes DNA. Dia lebih takut sama tes DNA daripada sama Allah. Iya, karena udah kayak begitu. Sekarang misalnya kita masih ini juga sama dia, berarti kita tuh misalnya kita masih nyembah dia, kita masih nurutin dia, kita masih berarti kita nurutin kezoliman. Tahu nggak zolim? Menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Udah tahu bukan cucu Nabi, ngaku cucu Nabi. Selalu deh kayak begitu. Udah tahu makam kucing, dibilang makam orang. Udah tahu makam semua diningrat, dibilang makam Tuhan. Ini kan orang zolim. Sekarang orang zolim kita ikutin. Kitanya kan goblok. Udahlah berhenti jadi orang goblok. Menurut gue mah kayak begitu. Semoga Bani Tarsyid di sono apa segala macam berani dan didukung semuanya oleh elemen-elemen manusia-manusia tuh yang cinta dengan tanah air, yang cinta dengan bangsa Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan bersama bapak-bapak pendiri bangsa kita. Nggak bisa dikutak-katak lagi. Cong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.